Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kelompok 6. Saya Aulia Nur Yasmin dengan NIM 2010 11 2004 46. Lalu saya Kelvindra Atila Gilbransyah dengan NIM 20 10 11 20 15 83. Saya Lutfi Ramadan dengan NIM 2010 11 200 175. Aku Sofia Zahra Agustia dengan NIM 2010 11 200 257. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampun Ibu Neneng Hasanah SE MAK yang telah kami ikuti untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi yang diberikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke topik pembahasan materi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. So, check it out. Pengertian kewajiban. Menurut FASB, kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Pada umumnya, dijelaskan bahwa kewajiban memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Kedua, keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Dan yang terakhir, timbul sebagai akibat transaksi massa. Pengorbanan manfaat ekonomi untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa suatu kewajiban hanya terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan usaha lain. Lalu selanjutnya adalah keharusan sekarang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang ini mengandung pengertian waktu yaitu tanggal pelaporan dan adanya beberapa keharusan yang tercakup dalam pengertian kewajiban, yaitu adalah keharusan kontraktual, keharusan kontraktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Walaupun secara definisional keharusan-keharusan tersebut menimbulkan kewajiban, tapi tidak semua kewajiban diakui dalam akuntansi. Lalu yang selanjutnya adalah akibat transaksi masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu merupakan kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Suatu transaksi atau kejadian yang dapat disebut sebagai transaksi atau kejadian masa lalu bukanlah pada penandatangan order, tetapi datangnya dan penerimaan order kemudian terkait dengan kontrak pembelian. Terdapat 2 pendapat, yaitu yang pertama memperlakukan kontrak sebagai eksekutor sehingga kewajiban tidak perlu diakui. Alasannya adalah manfaat masa datang belum diakui secara nyata. Yang kedua, menganjurkan bahwa kewajiban diakui pada saat penandatangan kontrak bersamaan dengan aset atau sediaan yang terlibat. Alasannya adalah pada dasarnya ketiga kriteria kewajiban telah terpenuhi. Baik, di sini ada pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Pengertian kewajiban merupakan suatu cerminan aset dari transaksi suatu kejadian masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang, pemerolehan manfaat ekonomi masa datang untuk aset, sedangkan untuk kewajiban hal tersebut menimbulkan keharusan sekarang, pengorbanan manfaat ekonomi masa datang memiliki kesamaan manfaat ekonomi, kesamaan aset yang dipresentasikan oleh 3 tahap, yaitu yang pertama pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan. Kewajiban juga dipresentasi 3 tahap, yaitu pertama pengakuan, penelusuran, dan pelunasan. Kewajiban dapat dinyatakan lenyap dan diakui dari catatan bila debitur telah yang pertama itu
membayar kreditor dan terbebaskan dari semua keharusan yang melekat pada kewajiban. Yang kedua, dibebaskan secara hukum sebagai penanggung utang utama oleh keputusan pengadilan atau kreditor. Kewajiban tidak lenyap dengan sendirinya meskipun perusahaan telah menyediakan dana yang cukup untuk melunasinya. Di sini ada masalah teoritis. Yang pertama itu transfer aset finansial, yang kedua pelunasan sebelum jatuh tempo, yang ketiga uang terkonversi, yang keempat pembebasan substantif. Masalah teoritis dalam hal pembebasan substantif adalah apakah pada saat terjadi pembebasan substantif perusahaan dapat mengakui kewajiban. Pada awalnya standar yang terdapat dalam FASB memperbolehkan pengakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif melalui SFAS nomor 76. Tetapi kemudian membatalkannya dengan dikeluarkan SFAS nomor 125. Penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset PSAK nomor 1. Menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo PSAK nomor 1. Selanjutnya, menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah A. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. B. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontraknya dengan aset yang dianggap berkaitan, kecuali dalam keadaan khusus yang di dalamnya pihak pelapor mempunyai hak mengontrak. Kesimpulan, kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi, keharusan sekarang untuk mentransfer aset atau sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban merupakan bayangan cermin pengertian aset, transaksi atau kejadian masa lalu yang menimbulkan penguasaan sekarang, perolehan manfaat ekonomi masa datang untuk aset. Sedangkan untuk kewajiban, hal tersebut menimbulkan keharusan. Kewajiban pemerintah juga terjadi perikatan dengan pegawai yang bekerja. Pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas atau kewajiban dengan pemberian jasa lainnya. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. See you on the next video. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.